Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan tamu, salah seorang penulis dan juga duta literasi ya. Kita bisa langsung kenalan aja sama Mbak Rizka. Terima kasih Mbak Rizka ya udah hadir di acara podcast angkot. Aduh, disebut duta literasi kayak mantep gitu ya. Kayaknya terlalu wow gitu Mbak. Ya lah Mbak. Soalnya gini teman-teman, saya tuh buat janji sama Mbak Rizka ini agak lumayan lama prosesnya ya. Jadi kita sempat berganti-ganti waktu sampai akhirnya bisa ketemu. Iya. Sok sibuk. Ayo Mbak Rizka, langsung aja ya. Kita langsung masuk. Bisa nggak Mbak Rizka ceritain? Karena Mbak Rizka ini adalah founder dari Saung Kana ya, teman. Jadi Saung Kana itu apa? Bisa Mbak Rizka langsung kenalin. Oke, buat teman-teman podcast angkot mungkin yang belum pernah tahu Saung Kanak itu apa, sebenarnya Saung Kanak ini adalah sebuah komunitas yang kebetulan pendirinya adalah saya, bukan kebetulan kali ya, itu penuh perjuangan mendirikannya. Bener, Saung Kanak ini bergeraknya di bidang penulisan cerita anak-anak, tidak hanya cerita tapi juga puisi, drama anak-anak, yang kemudian konten-konten baik ini diposting. Kami punya website namanya website saungkanak.com. Jadi itu website ya Mbak ya? Betul, ada website saungkanak.com. Nah, nggak hanya di website, tapi tentu saja kami juga rutin melakukan pertemuan-pertemuan yang cukup intens terkait diskusi kepenulisan. Kemudian kalau awalnya dulu hanya kepenulisan saja, lama-lama bergerak Mbak untuk ke penyuara itu bisa ke voice over, kemudian ke mendongeng juga, dan yang terakhir ini kami sedang mengembangkan proyek-proyek yang juga masuk ke ranah ilustrasi. Jadi kalau cerita anak-anak itu kan biasanya dianggap tidak lengkap ketika nggak ada ilustrasinya. Nah, kebetulan kalau di Malang ini ternyata kita punya banyak penutor nih Mbak. Oh gitu ya. Penutor itu penulis plus ilustrator. Nah, jadi di belakangan ini kami juga merangkul beberapa penutor untuk bisa aktif di Saung Kanak dan ada proyek-proyek menulis bersama. Jadi Saung Kanak ini Mbak ya, dia adalah semacam media digital gitu ya, yang berisi cerita-cerita tentang anak-anak. Betul. Oh gitu. Terus itu kalau misalnya nih penulisnya tuh kalau mau anak-anak juga yang tertarik menulis di situ bisa atau enggak Mbak? Ada dong, sudah ada. Gitu, sudah ada ya Mbak. Jadi Saung Kanak awalnya kan memang bergerak dengan orang-orang dewasa yang punya passion yang sama, gitu ya, punya tujuan yang sama, yakni memberikan atau melahirkan kisah-kisah baik melalui entah itu cerpen, puisi atau yang lain, dan menyajikan naskah-naskah bermutu untuk anak-anak Indonesia. Nah, ke belakang tentu saja kita perlu juga ada regenerasi ya. Makanya itu kami juga menggandeng beberapa rekan yang punya channel untuk bisa merangkul anak-anak atau remaja yang punya passion menulis juga, yang punya passion sama. Nah, kebetulan kalau yang intens yang saat ini bekerja sama dengan kami adalah adik-adik pegiat literasi dari SMP 4 Malang. Oh, SMP 4 Malang ya Mbak ya. Betul. Oh, jadi di SMP 4 ini ada memang semacam pelatihan untuk literasi mengarang dan Oh gitu. Jadi guru-guru di SMP 4 Malang kebetulan ada 2 orang yang tergabung di Saung Kanak, ada Pak Wima dan Bu Vina. Terakhir juga bergabung Bu Rahmi seperti itu. Nah, beliau-beliau ini adalah penggerak literasi di sekolah. Jadi memang ada aktivitas yang intens seputar literasi dan pada akhirnya melibatkan Saung Kanak di situ. Oh iya. Tapi kalau menurut Mbak Rizka ya, kalau dunia literasi anak saat ini khususnya Malang itu bagaimana Mbak perkembangannya?
masih kurang atau gimana kalau dibandingkan saya dulu ya zaman-zaman SD itu kan biasanya kalau 17-an itu selalu ada lomba mengarang. Jadi kita udah terbiasa misalnya berapa paragraf, harus apa pembuka, penutup seperti itu ya, mungkin lah ya. Tapi kalau saat ini gimana terhadap dunia literasi di Malang? Literasi anak maksudnya. Kalau ngomongin literasi anak di Malang memang sekarang banyak sekali yang menjamur semacam pojok baca, perpustakaan, taman baca dan seterusnya begitu. Tapi memang kalau untuk yang intens ke arah menulis begitu, ke arah produktivitas dalam bentuk tulisan, mungkin dongeng, lomba-lombanya sih banyak. Tapi memang yang paling susah adalah membuat aktivitas semacam itu menjadi aktivitas yang konsisten gitu, Mbak. Nah, Saung Kanak berusaha untuk berada di jalur itu konsisten di situ. Tapi memang kalau melihat gerak dan geliat literasi saat ini sudah luar biasa kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di masa awal-awal saya cukup berjuang untuk mendirikan Saung Kanak gitu. Kalau dulu di awal-awal mendirikan Saung Kanak, saya kan melihat semacam teman-teman ini untuk ikut kegiatan-kegiatan literasi itu tidak banyak peminatnya gitu ya. Kalau misalnya hadir di acara konser, wah penuh gitu. Iya, betul. Tapi kalau lomba mewarna masih penuh rame, gitu. Tapi kalau untuk yang literasi biasanya ya, oh pasti itu saja. Sama kayak misalnya, oh baca puisi pasti itu saja itu sih aja. yang ikut gitu. Kan sebenarnya kalau bagi saya ya, misalnya di Saung Kanak juga ada kegiatan pelatihan gitu. Bagi saya pelatihan yang bagus itu bukan yang memang misalnya anak-anak potensial yang udah bagus banget kita latih jadi wow gitu kan. Itu bagi saya biasa. Tapi kalau anak-anak yang nol, nah bener, anak-anak yang bener-bener dari nol kemudian dilatih misalnya, kemudian dia bisa menulis, berani mengirimkan naskah, nggak harus terbit, nggak harus diterima, itu bagi saya sudah prestasi yang lebih dari yang tadi. Karena berarti ada pertumbuhan Mbak di situ ya, dari yang sama sekali nggak bisa, kemudian dia punya keberanian apapun itu hasilnya. Betul, seperti itu ya Mbak ya. Oh, jadi kalau sekarang udah agak lumayan ya, karena saya jujur ya Mbak, dengan anak-anak sekarang ya teman-teman ya, kita lihatnya kan era digital sekali ya, khawatirnya anak-anak tuh jadi tidak ada keinginan untuk menulis, seperti itu kan, jadi kayak, karena saya lihat sendiri kayak anak-anak saya juga sudah tidak ada PR menulis gitu. Kalau saya dulu kan ada PR menulis, mengarang apa liburan ke rumah nenek atau apa, kan ada ya Mbak ya, kayak jurnal gitu kayak jurnal. Kalau sekarang tapi udah mulai ya di ada di SMP 4 ya. Betul. Saya rasa nggak cuma di SMP 4, beberapa sekolah sudah mulai, memang itu bergantung pada motornya ya. Apakah gurunya bisa jadi motor penggerak yang luar biasa atau enggak. Karena itu ya juga pasti effortnya besar, pasti akan meninggalkan banyak hal, mengorbankan keluarga mungkin untuk ngurus anak-anak itu. Jadi nggak semua bisa. Jadi saya pernah ke beberapa sekolah kebetulan untuk pengabdian, tapi memang agak sulit. Beda kalau anak-anak yang memang atmosfernya sudah dibentuk oleh gurunya sedemikian rupa, kemudian kita masuk kerjasama, itu memang lebih siap daripada yang memang benar-benar dari nol begitu ya. Secara ekosistemnya tidak mendukung, lebih susah. Betul. Terus gini Mbak, kenapa Mbak Ariska tertarik untuk menulis cerita tentang anak? Ada kerisauan apa sebetulnya kok sampai, atau memang senang dunia anak-anak atau gimana gitu? Iya, yang pertama pasti harus senang dulu dong dengan dunia anak-anak. Karena itu penelitian-penelitian saya waktu kuliah itu memang fokusnya pada penelitian sastra anak. Oh, sastra anak ya Mbak. Jadi waktu S1 dulu puisi anak-anak, kemudian waktu S2 pun tetap fokusnya ke sastra anak, seperti itu. Nah, kalau kerisauan yang lain, saya ketika saya ke toko buku, kemudian atau ke taman bacaan dan seterusnya, itu kan sekarang kita sedang dibanjiri naskah-naskah cerita anak yang berbalut edukasi gitu kan ya. Entah itu pop up misalnya, kemudian cerita anak yang ketika kita buka gambarnya bisa dirobek, bisa di ini dan seterusnya. Ada stikernya. Betul, ada stikernya. Nah, saya melihatnya itu kan mungkin untuk jenjang anak-anak SD masih dipakai ya yang seperti itu. Tetapi pada akhirnya saya melihat kok kering gitu secara substansial ya, secara naskahnya, teksnya itu menjadi kering ketika fokusnya adalah pada di edukasi untuk mengoptimalkan motoriknya dan seterusnya. Padahal di era kita, aku nggak tahu Mbak Lisa gimana, dulu waktu masih SD tuh saya kelas 3, kelas 4 udah baca buku, saya inget betul judulnya Pohon Rengas tuh tebel banget.
novel yang udah tebel banget gitu. Itu memang cerita asli Indonesia atau Indonesia. Cerita kalau nggak salah Balai Pustaka atau Balai mana Pustaka. gitu ya. Nah itu saya bacanya cepet sebenarnya. Anak-anak di usia SD itu kan kadang-kadang kita underestimate gitu loh Mbak, ke anak-anak. Wah ini mereka belum cukup nih untuk membaca sekian banyak, padahal sebenarnya kalau dari segi komprehensi kemampuan anak itu kan mereka pasti N+1. Jadi produksi ujarannya misal 6 kata, mereka untuk pemahamannya bisa lebih dari itu sebenarnya. Makanya kalau misalnya menyajikan buku yang cukup kompleks di usia mereka, kadang-kadang apalagi untuk anak-anak di wilayah terdidik ya, artinya di wilayah yang terjaga ekosistem literasinya, itu mereka pasti gampang menghatamkan buku-buku itu. Malah teman saya ada yang waktu SD baca naskahnya Pramudia Anantatur. SD? Iya. Saya aja sampai sekarang kalau dengan baca masih agak harus ngulang-ngulang gitu Mbak ya. Bener. Masih bahasa sastranya tinggi sekali. Iya. Cuman memang di Indonesia ini kalau bicara giat literasi ya Kak ya, itu dari Puskur, kemudian dari Badan Bahasa, Balai Bahasa itu sudah cukup bagus usahanya, aktivitas-aktivitasnya dan juga peluang-peluang untuk menulis di Indonesia. Tetapi memang ada batasan yang cukup spesifik yang nggak bisa dilanggar gitu, karena mereka Badan Bahasa misalnya isu-isu amoral yang dimunculkan atau kemudian hal-hal yang terlalu ekstrim kayak misalnya berdarah-darah nggak boleh nih di buku. Jadi ada aturan-aturan. Benar, ada aturan yang strict, bahkan untuk jenjang B1 misalnya, B2 nggak boleh ada dialog gitu. Nggak boleh Mbak ya? boleh ada dialog. Padahal kan kadang-kadang kalau kita berpikir logis, anak-anak di usia bawah gitu ya, itu kan justru yang paling kuat adalah di dialog ya. Iya. Tapi ternyata ada alternatif pengganti dialog di situ yang harus secara strict diikuti. Seperti itu ya. Jadi Saung Kanak nih sebenarnya memberikan peluang untuk teman-teman menulis, berkreasi lebih bebas tanpa batasan yang spesifik seperti itu. Tapi tetap dalam koridor anak-anak ya. Tetap dalam koridor anak-anak Iya, ya. Kalau saya kecil dulu ya, ingetnya tuh Mbak, saya tuh suka baca tapi saya nggak tahu ini termasuk pengarang anak atau enggak. Enid Blyton itu ya. Iya. Jadi setiap liburan itu kan kalau zaman dulu itu beli buku tuh keren banget ya. Benar. Jadi kita ke Gramedia kayak gitu tuh kita tuh happy banget, dan yang kita buru tuh misalnya 5 sekawan ada judul baru gitu kan. Itu kita udah kayak wah berebut, dan begitu selesai liburan itu yang kita bicarakan ya. Iya, Kalau anak betul, sekarang kan betul. mungkin kalau selesai liburan yang dibicarakan, oh kamu liburan kemana gitu ya. Iya, Udah tapi beda. jangan salah loh Mbak Lisa, anak-anak sekarang tuh mengakses teks-teks dan juga bahan bacaan yang digital itu lebih powerful dibandingkan Daripada kita yang yang seusia generasi kita, iya. seusia kita, Ya. karena banyak sekali platform digital yang sebenarnya ramah untuk anak-anak. Oh gitu ya Mbak ya. Tapi ada juga yang misalnya nyampur gitu ya antara tulisan anak-anak dengan tulisan dewasa. Saya juga penulis di platform digital dan banyak ketemu dengan anak-anak SMP yang nulis gitu, karena naskah-naskah di platform digital itu sekarang udah berkembang. Kalau dulu novel tuh paragrafnya banyak narasinya banget. panjang gitu. Sekarang anak-anak diberi alternatif, misalnya yang alternatif universe gitu ya. Kemudian novel-novel yang dia macam chat aja. Anak sekarang kan sukanya pendek-pendek ya, tulisan pendek-pendek. Jadi Kayak cerpen gitu Mbak? Maksud cerpen bukan cerpen. Jadi kayak balas-balasan WA gitu. Iya, Tapi iya. itu jadi cerita panjang yang utuh kayak gitu. Iya, Modelnya iya. anak sekarang banyak yang seperti Jadi itu. bener-bener ya Mbak, memang kita tuh harus ngikutin perkembangan zaman Betul, banget ya. betul. Kalau dulu kita lihatnya dalam berupa fisik, kalau sekarang sudah di digital ya, kita Betul, bisa lihat ya. betul. Oh Iya. gitu ya Mbak ya. Salah satunya kenapa Saung Kanak pakai website untuk mewadahi Jadi itu. untuk mengikuti perkembangan Bener. zaman, bahwa tetap dunianya literasi, tapi kita menggunakan digital, medianya digital. Betul. Oh iya. Tapi tetap Saung Kanak tetap punya project-project yang nanti outcome-nya adalah buku-buku fisik seperti itu. Karena buku-buku fisik pasti juga punya jodoh pembacanya masing-masing gitu kan. Tetap dibutuhkan. Karena tahu sendiri kan sekarang lagi ini habis dihack. Oh iya. Nah, itu kan Betul. Takutnya datanya banyak yang hilang iya, ya. ada kekhawatiran seperti itu kan Iya, kalau iya. misalnya hanya dipublikasikan di ranah digital aja. Terus kalau gini Mbak, kalau tadi Mbak Rizka kan cerita kalau anak-anak SMP udah banyak yang menulis, tapi Ya. di platform digitalnya itu bukan khusus untuk anak-anak. Iya, betul. Mbak Rizka gimana lihatnya di situ? Apakah mereka yang mereka tulis itu masih dalam konteks anak-anak, atau memang udah ke arah yang lebih udah bukan anak-anak lagi? Karena kan kadang-kadang kalau lagu pun ya kita lihat sekarang betul. lagu anak-anak tapi nyanyinya udah nggak
ada lagu anak-anak, itu lagu dewasa kan gitu loh. Kalau dalam menulis gimana? Iya, apa namanya, ini ya, isu-isu percintaan remaja seperti itu. Jadi karena udah mulai SMP biasanya dia setingkat lebih tinggi dari usianya, karena mungkin juga bahan bacaannya di situ yang disediakan itu kan tulisan-tulisan dewasa juga ya. Dan mohon maaf, kalau di digital itu kan nggak ada saringannya sama sekali. Jadi ada platform yang memang secara tegas kalau misalnya pornografi, dan seterusnya ya yang mengarah ke situ itu pasti akan di take down naskahnya. Tapi ada platform-platform yang memang arahnya ke situ dibiarkan karena menjadi banyak pembacanya. Nah itu yang rawan, jadi tetap harus dikawal anak-anak ini. Nah makanya ke depan Saung Kanak ini berharap bisa punya aplikasi atau platform yang memang bisa dipakai bebas untuk menulis oleh anak-anak. Kalau website kan memang ada beberapa penulis anak yang mengirim naskah ke Saung Kanak dan diterbitkan, tapi kan melalui editor. Teman-teman Saung Kanak ada yang mengedit, oh ya ini layak bla 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 dan seterusnya, baru kemudian diunggah. Tapi kalau di platform digital itu kan nggak ada proses seperti itu ya. Jadi suka-suka aku mau unggah sekarang, mau nulis apa aja, kayak gitu. Nah harapannya nanti ke depan memang Saung Kanak punya platform khusus untuk anak-anak dan remaja yang mereka bisa nulis sesuai dengan kemauan mereka, tapi tetap dari tim akan mengontrol, tetap ada editor yang mengoreksi ya Mbak betul, ya? Betul, ada ini layak atau tidak untuk usia sekian-sekian dan seterusnya. Terus kalau harapannya begitu. gitu ya Mbak. Terus kalau di Saung Kanak sendiri ini ada beberapa divisi Mbak yang ada di Saung Kanak. Betul. Jadi ada divisi penulisan, jadi untuk menulis naskah. Kemudian ada teman-teman dari tim pendongeng, pendongeng dan penyuara, ini jadi satu. Kemudian ada divisi ilustrator, jadi teman-teman ilustrator itu yang tadi aku ceritakan, ada penutor ya, penulis dan ilustrator. Ada yang memang ilustrator murni ya, seperti itu. Kemudian ada divisi websitenya, tapi yang paling penting itu sih, kalau yang lain-lain misalnya divisi humas dan seterusnya itu biasa lah ya, sudah yang ada intinya semua. tadi itu ya Mbak ya. Betul. Jadi divisi penulis, Ya. divisi ilustrator dan divisi penyuara. Kalau penyuara berarti gimana Mbak? Jadi memang di situ ada kayak kalau kita dengerin dongeng zaman dulu yang di radio itu, seperti itu. Mirip seperti itu. Jadi ada, kalau bicara penyuara itu kita ada istilah read aloud, ada istilah mendongeng ya. Kalau read aloud itu kan baca persis kalimat per kalimat dari teks yang kita bawakan atau membaca nyaring. Membaca nyaring ya Mbak ya. Kalau divisi dongeng berarti lebih banyak improve, kemudian tampil performance gitu kan ya. Nah, kalau yang read aloud ini kami di website Saung Kanak itu tidak hanya menyediakan teks, tapi juga menyediakan audio teksnya. Jadi audio kisahnya ada, teman-teman bisa scan barcode-nya seperti itu, kemudian menyimak audio teksnya. Tuh, kemudian project yang sedang kami garap juga saat ini masih proses ini. Jadi ada penyedia audio teks atau penyuara untuk naskah-naskah dari Mizan, publisher Mizan di Bandung ya. Penerbit ya? Iya, Mizan betul. ya. Ada 10 cerita anak berbahasa Indonesia dan juga 10 cerita anak berbahasa Inggris versi Inggrisnya. Oh, jadi dibuat versi Inggrisnya ya Mbak ya? Jadi kami sedang bekerja sama di project ongoing dengan Mizan untuk itu ya. Kemudian itu kalau penyuara. Kalau pendongeng biasanya teman-teman yang divisi pendongeng itu kalau misalnya ada request dari masyarakat, Kak, ada nggak Saung Kanak ngisi dongeng di sini, itu kami plot. Kemudian kami juga beberapa kali buka ini ya, privat mendongeng gitu untuk anak-anak. Ada ya Mbak? Jadi ada privat mendongeng, ada privat menulis. Jadi pelatihan kami itu selain klasikal ada yang privat. Gitu. Biasanya anak-anak yang mau lomba nih Kak, kayak gitu. Kayak storytelling? Ada seperti itu. Masuk di situ ya Mbak ya? Bisa. Saya sampai kayak speechless ya dengerin, ternyata sudah begitu perkembangannya ya dunia literasi anak ya. Terus kalau Mbak Rizka ini penulis sempat menelurkan beberapa novel. Naskah, iya betul. Kalau untuk novel dewasa yang di platform ada beberapa ya. Kalau untuk cerita anak-anak sudah ada beberapa buku yang terbit. Buku pertama yang terbit itu di tahun 2019 judulnya Kaki-Kaki Kecil Ramadan. Itu salah satu pemantik juga kenapa saya mau mendirikan Saung Kanak gitu. Jadi itu ya. Biar nggak sendirian, biar punya temen gitu ya. Triggernya ya. Iya, betul. Terus
berikutnya udah ada beberapa naskah saya yang masuk di buku Seekor Ikan, terus naskah cerita anak Dwi Bahasa. Jadi di Balai Bahasa Jawa Timur setiap tahun itu selalu ada gelaran seleksi cerita anak 2 bahasa. Nah, kebetulan saya ini kan punya garis keturunan Jawa Madura gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau Jawa itu kan teman-teman udah banyak yang nulis. Madura itu masih sedikit banget. Makanya saya mau konsisten di penulisan cerita anak. Kalau di Balai Bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Oh, cerita anak dari bahasa Madura itu dengan dari kisah lama atau baru? Oh, baru ya. Cerita baru tapi dengan menggunakan ditulis bahasa dengan 2 bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi supaya lebih masuk ya ke anak-anak Madura ya. Betul. Nah, sudah ada 3 cerita yang 3 buku. Yang 2 sudah terbit. Satu judulnya Tak Milo Canting. Tak Milo Canting itu apa artinya, canting Pak? Batik, tahu nggak? Ya. Nah, itu nggak kebagian canting batik. Oh, itu iya, artinya. iya. Kemudian yang kedua itu Tak Milo Canting dengan Penteng. Apa itu Mbak? Tahu nggak permainan jadul yang kita pakai kayu biasanya ya? Kita gali tanah terus ada kayu panjang yang kita. Apa itu ya namanya ya dulu ya. Pentengan kalau kata orang kalau Madura. Saya lupa kalau dulu. Oh, seperti itu. Sekarang udah jarang banget kan? Jarang banget. Permainan tradisional. Nah, memang cerita-cerita di Balai Bahasa itu kan ngangkat tradisi dan lokalitas banyak kan kayak gitu, supaya anak-anak sekarang bisa tahu ternyata ada ya permainan kayak gitu. Jadi kebudayaan yang dulu ada supaya tetap lah ke anak-anak itu masih tetap bisa masuk ya. Jadi prasastinya di buku gitu. Di buku ya, iya betul Mbak. Terus saya tuh sekarang udah gak ngikutin ya, anak-anak itu kalau ujian seperti apa. Tapi zaman kita dulu, kalau kita ujian bahasa Indonesia, itu pasti kan di awal tuh dengan ada cerita panjang, terus ditanyain paragraf pertama itu pokok pikirannya apa ya. Dan itu benar-benar susah. Saya sampai kalau udah kena ini udah kayak langsung putus asa. Berarti tipikal orang-orang sains nih biasanya yang kayak gini nih. Ya udah putus asa. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu ya, karena saya tidak bergerak di bidang pembelajaran. Cuman kalau melihat soal-soal PISA misalnya, soal-soal yang berbasis higher order thinking skills, jadi menguji atau mengetes apakah anak-anak ini kemampuan berpikir kritisnya cukup tinggi atau enggak, itu memang banyak soal cerita. Oh iya, karena kan kita membaca dan kita akhirnya harus membuat kesimpulan, betul. Dan itu dibaca pelan-pelan. Ini apa sih tokoh utamanya siapa? Oh, jadi polanya itu memang teks panjang begitu. Nanti akan ada beberapa soal yang jawabannya nggak secara eksplisit ada di teks, tapi anak-anak harus mikir gitu. Iya. Terus ini Mbak, ini mungkin untuk kita menutup ya, karena obrolannya asik sebetulnya, sangat-sangat asik. Mbak Rizka tuh pengennya ke depannya terhadap Saung Kanak ini apa sih harapannya atau visi misi lah ke depannya maunya apa? Oke. Tentu saja saya pengennya Saung Kanak punya sayap yang lebih luas untuk merangkul anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi kalau sekarang masih lebih banyak teman-teman dewasa yang menjadi motor penggerak bagi komunitas Saung Kanak, ke depan saya berharap ada Saung Kanak Kids yang memang khusus untuk anak-anak, sehingga generasi muda Indonesia itu benar-benar minat bacanya menjadi tinggi, kegemaran membacanya menjadi tinggi, dan itu kemudian akan melahirkan cerita-cerita yang baru dari mereka sesuai dengan generasi mereka. Harapannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi itu yang sudah sempat saya spill bahwa saya berharap Saung Kanak punya satu platform digital yang ramah anak, yang memang ceritanya nggak nyampur dengan cerita-cerita orang dewasa yang bisa merusak otak anak-anak gitu kan ya. Betul. Jadi memang khusus untuk anak-anak sehingga mereka bisa bebas menulis, bisa bebas berkreasi, bebas berjejaring melalui platform itu. Oke. Aduh, keren banget visi misi Saung Kanak. Semoga bisa tercapai ke depannya Mbak. Saung Kanak semakin bisa menjadikan anak-anak Indonesia ini literasinya semakin tinggi karena senang membaca, gitu ya Mbak ya. Semoga Mbak Rizka juga semakin sukses di bidangnya. Nanti anaknya Mbak Lisa juga ini loh, kalau misalnya punya minat boleh nanti. Oh iya, nanti saya kabari Mbak Rizka ya. Teman-teman, terima kasih untuk podcast Angkot kali ini. Sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya makasih ya. Sama-sama.